Naga Sastra Sabu Inten, halaman 712 sampai 730. Dengan tersenyum kecut, Karang Tunggal menjawab, "Cukupanlah." "Dapatkah aku membantu, Kakang?" sambung Arya. Sekali lagi Karang Tunggal tersenyum kecut. "Tak usahlah." Setelah itu kembali mereka berdiam diri. Tak seorang pun di antara mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Namun di dalam keheningan pagi itu, dada Ki Ageng Pandan Alas masih saja bergolak. Di samping kecemasannya atas keselamatan muridnya, ia jadi benar-benar berpikir tentang orang yang menamakan Putut Karangjati dan Karang Tunggal. Yang paling mengherankan baginya adalah bahwa Karangjati dalam keadaan yang terjepit telah menyiapkan pula ilmu yang mirip dengan ilmu Maiso Jenar yang dahsyat peninggalan almarhum sahabatnya, Ki Ageng Pengging Sepuh. Kedatangan rombongan itu dengan seorang yang tak sadarkan diri di tangan Putut Karang Tunggal sangat mengejutkan penghuni padepokan yang damai itu. Para cantrik segera bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang telah terjadi dan siapakah yang pingsan di tangan kepala cantrik itu. Demikian pula agaknya Panembahan Ismoyo. Dengan tergopoh-gopoh, ia menerima kedatangan mereka dengan penuh pertanyaan di wajahnya yang lembut. Segera rombongan itu dipersilahkan masuk dan dibaringkannya tubuh Sarayuda di atas sebuah pembaringan kayu. Panembahan Ismoyo melihat keadaan yang mengkhawatirkan. Karena itu, ia tidak sempat untuk bertanya-tanya. Tetapi yang mula-mula dilakukan adalah merawat Sarayuda. Beberapa bagian tubuhnya dipijit-pijit serta kemudian dengan hati-hati sekali diminumkannya semangkuk kecil obat cair ke dalam mulut Sarayuda. Suasana untuk sesaat jadi hening dan tegang. Masing-masing terikat pada keadaan Sarayuda yang masih terbaring diam. Namun, nafasnya mulai nampak mengalir teratur. Akhirnya beberapa saat kemudian tubuh itu mulai hangat kembali. Cahaya yang merah perlahan merambat ke wajahnya. Dengan demikian, maka keselamatannya semakin dapat diharapkan. Sejalan dengan itu menjalar pula perasaan syukur di dada Pandan Alas dan semuanya yang menyaksikan. Bahkan Putut Karang Tunggal yang semula menjadi marah kepada Sarayuda, kini dengan penuh harapan mengikuti perkembangan keadaan murid Pandan Alas itu. Mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan jiwanya, guman Panembahan Ismaya. Namun, menilik keadaannya, ia telah berangsur baik. Nafasnya telah mengalir dengan teratur. Meskipun agaknya untuk beberapa bulan ia harus benar-benar istirahat untuk segera dapat memulihkan kembali kesehatan serta kekuatan tubuhnya. Betapa besar terima kasihku kepada Tuhan yang telah mengampuni jiwa muridku dengan lantaran Panembahan, sahut Ki Pandan Alas. Perlahan-lahan Panembahan Ismoyo menoleh kepada Ki Ageng Pandan Alas. Untuk beberapa saat ia memperhatikannya, lalu kemudian ia bertanya, "Siapakah anak yang terluka ini?" "Muridku Panembahan," jawab Pandan Alas. Panembahan Ismoyo mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Biarlah anak emas ini istirahat. Marilah kita duduk di ruang sebelah." Kemudian ditinggallah Sarayuda seorang diri terbaring. Matanya masih terpejam, tetapi wajahnya sudah nampak merah. Di ruang sebelah, mulai Panembahan Ismoyo bertanya-tanya, apakah yang sudah terjadi dan siapakah guru dan murid yang belum dikenalnya itu. Maka berceritalah Kebu Kanigoro segala sesuatu yang menyangkut peristiwa itu. Diceritakan pula hubungan antara Maiso Jenar, Sarayuda, dan Budak Wangi yang dititipkan di padepokan itu oleh Maiso Jenar setelah ia berhasil menyelamatkannya dari tangan Simorudro. Namun Maiso Jenar sendiri geli mendengar keterangan itu. Kemudian diceritakan pula bahwa beberapa malam kemudian didengarnya suara tembang yang sebenarnya adalah suara Ki Ageng Pandan Alas, kakek Budak Wangi yang sedang mencari cucunya. Dan kemudian tanpa meninggalkan peristiwa yang terkecil pun, Kanigoro menceritakan pula pertengkaran dan akhirnya perkelahian yang terjadi antara Sarayuda dan Karang Tunggal. Sehingga akhirnya guru Sarayuda sendiri terpaksa mencegah muridnya yang akan mempergunakan senjata pamungkasnya yang sangat berbahaya.
Panembahan Ismoyo mendengarkan uraian Kebu Kanigoro dengan seksama, dan sambil mengerutkan keningnya, ia memandang Putut Karangtunggal dengan penuh penyesalan. Katanya kemudian, "Ki Sanak yang bijaksana, maafkanlah kelakuan orang-orangku yang sama sekali tidak bersikap baik. Untunglah Bapak Ki Ageng Pandan Alas telah mencegahnya. Kalau tidak, barangkali Putut Karangtunggal akan mengalami cedera karena kenakalannya. Bahkan Ki Ageng telah mengorbankan murid sendiri." Tak seorang pun yang berani mengangkat wajah. Kanigoro, Karangtunggal, maupun Maeso Jenar dan Aryo Saloko. Apalagi Maeso Jenar merasa bahwa sumber dari persoalan itu adalah persoalannya dengan Sarayuda. Apalagi ketika Panembahan Ismoyo melanjutkan, "Dengan demikian kehadiranmu di tempat itu sama sekali tak berarti, Kanigoro, bahwa kau tidak dapat mencegah semuanya itu terjadi." Kanigoro menjadi semakin menundukkan wajahnya. Tetapi akibat kata-kata itu tajam sekali bagi Ki Ageng Pandan Alas yang telah sekian lama berteka-teki tentang orang yang menamakan dirinya Putut Karangjati itu. Apalagi setelah ia menyaksikan mempersiapkan Aji Sosrobirowo. Dan sekarang ia mendengar Panembahan Ismoyo menyebutnya Kanigoro. Segera Pandan Alas teringat seseorang beberapa tahun lampau, pada saat ia masih bergaul dengan sahabatnya Ki Ageng Pengging Sepuh, Guru Maeso Jenar. Ia teringat jelas putra sahabatnya itu yang kemudian menjadi saudara muda seperguruannya sendiri, bahkan yang memiliki ilmu yang lebih masak daripadanya. Karena ia jarang menjumpainya, maka ia tidak begitu mengenalnya. Dan sekarang orang itu ada di depannya. Kanigoro, ya, Kebu Kanigoro. Karena itu, tiba-tiba ia menjadi gemetar, dan dengan suara yang berat ia bertanya, "Panembahan, apakah anak Mas Kebu Kanigoro putra Pangeran Handayaningrat?" Panembahan Ismoyo mengerutkan keningnya, lalu jawabnya, "Inilah orangnya." Tiba-tiba Ki Ageng Pandan Alas yang sudah tua itu mengangguk hormat kepada Kanigoro sambil berkata, "Maafkan aku anak Mas Kebu Kanigoro. Aku agaknya terlalu pikun untuk mengenal sahabat-sahabatku kembali. Agaknya anak Mas terlalu lama meninggalkan ayahanda, sehingga sejak masa hidup ayahanda, aku sudah tidak pernah menjumpai anak Mas lagi." Kanigoro membalas hormat pula kepada Pandan Alas. Lalu jawabnya, "Kita sudah terlalu lama tidak bertemu, Ki Ageng." "Untunglah," sambung Pandan Alas, "bahwa aku telah mencegah muridku. Kalau saja aku terlambat, aku kira muridku itu telah menjadi lumat." Kanigoro mengerutkan keningnya, juga Panembahan Ismoyo, tetapi tidak berkata sepatah kata pun. Yang terdengar kemudian adalah pertanyaan Ki Ageng Pandan Alas. "Aku memang sudah menduga bahwa yang bernama Karangjati adalah mengandung suatu rahasia, meskipun hanya sekedar sebagai suatu olok-olok saja. Namun terhadap Karangtunggal pun aku curiga pula." Sekali lagi Panembahan Ismoyo dan Kanigoro bersama-sama mengernyitkan keningnya. Sedang Karangtunggal sendiri kemudian menjadi berdebar-debar. Meskipun baginya sama sekali tak ada bedanya apakah ia dipanggil Putut Karangtunggal, Karebet, atau Joko Tingkir. "Ki Ageng," jawab Kebu Kanigoro kemudian, "kalau aku menyebut diriku Putut Karangjati adalah karena aku tinggal bersama-sama Panembahan di bukit ini. Adapun nama itu adalah nama yang aku pergunakan sebagai putut. Sedang Karangtunggal pun demikian. Sebagai seorang putut, ia bernama Karangtunggal. Tetapi apabila Ki Ageng ingin mengetahuinya, aku kira ia tidak keberatan." Lalu kepada Karangtunggal ia berkata, "Bukankah begitu, Karangtunggal?" Karangtunggal mengangguk kaku. "Nah, Ki Ageng," Kanigoro melanjutkan, "ia adalah seorang putut yang baik. Tetapi ia adalah seorang anak nakal, senakal ayahnya, yang pasti Ki Ageng pernah mendengarnya." Ki Ageng Pandan Alas mengangguk-angguk dengan penuh perhatian. "Anak itulah peninggalan adikku, Kebu Kenanga. Namanya Karebet," sambung Kanigoro. "Dan selama ia tinggal di bukit ini, ia mendapat kehormatan untuk menjadi pimpinan para cantri. Baginya oleh Panembahan Ismoyo diberikan nama Putut Karangtunggal." Sekali lagi Pandan Alas mengangguk-angguk. Kemudian sahutnya,
Pantaslah kalau ia cucu Ki Ageng Pengging Sepuh. Aku melihat keajaiban yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Aku hanya melihat kenakalannya, potong Panembahan Ismoyo. Kenakalan yang aku kira sudah berkurang, tetapi agaknya pada suatu saat akan dengan mudah timbul kembali. Kembali kepala Karang Tunggal tertunduk, sindiran yang langsung mengenainya. Sementara itu, tubuh Sarayuda yang terbaring di ruang sebelah ternyata sudah mulai tampak bergerak-gerak. Panembahan Ismoyo kemudian bersama dengan mereka yang hadir di ruang itu segera mendekatinya. Dengan hati-hati, Panembahan Ismoyo meraba tubuh yang sudah semakin segar itu. Dan beberapa saat kemudian, Sarayuda dengan lemah membuka matanya. Alangkah gembira hati gurunya. Tidak itu saja, juga Kanigoro, Maeso Jenar, dan lainnya pun bergembira. Apalagi ketika kemudian dengan sangat perlahan terdengar dari sela-sela bibirnya yang gemetar Sarayuda berkata, "Guru?" Segera Ki Pandan Alas mendekatinya dan mendekatkan kupingnya ke mulut Sarayuda. "Aku di sini, Sarayuda," bisiknya. Sarayuda melihat gurunya membungkukkan kepalanya di hadapan wajahnya. Dengan sayu, ia mencoba tersenyum dan melanjutkan kata-katanya. "Apakah aku masih hidup?" "Tentu, Sarayuda, tentu," jawab Pandan Alas. "Air," desis Sarayuda. Belum lagi Pandan Alas melanjutkan permintaan itu, Karang Tunggal telah meloncat untuk mengambil air yang kemudian setetes demi setetes air itu diteteskan ke mulut Sarayuda dan langsung ditelannya. Dengan tetesan air itu, Sarayuda merasa tubuhnya menjadi semakin segar. Karena itulah wajahnya menjadi semakin semeringah pula. "Terima kasih," desisnya. "Istirahatlah anak mas," bisik Panembahan Ismoyo. Mata Sarayuda yang masih redup memandang Panembahan Ismoyo dengan herannya. Ia belum pernah mengenalnya. Panembahan tua itu segera mengetahui apa yang terkandung di dalam hatinya. Maka segera ia berkata, "Mungkin anak mas heran melihat kehadiranku di sini. Jangan pikirkan itu dulu. Beristirahatlah supaya tubuh anak mas menjadi baik." Sarayuda kembali mencoba tersenyum. Kemudian matanya beredar kepada Maeso Jenar, Kanigoro, Aryo Saloka, dan Putut Karang Tunggal. Tetapi wajahnya sama sekali tidak memancarkan perasaan marah dan dendam. Bahkan kemudian kembali ia tersenyum, senyum yang ikhlas. Lalu katanya, "Guru, di manakah aku sekarang ini?" "Kau berada di Padepokan Karang Tumariti, Sarayuda. Kau berada di dalam perawatan Panembahan Ismoyo ini," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Ki Ageng Pandan Alas, maafkanlah aku," katanya kemudian. "Jangan berpikir yang aneh-aneh, Sarayuda," potong Pandan Alas. "Ikutilah nasihat Panembahan supaya tubuhmu bertambah baik." "Terima kasih," jawabnya. "Aku akan beristirahat sebaik-baiknya. Tetapi aku lebih dahulu akan meminta maaf kepada kalian. Pada kesempatan ini, kepada Ki Ageng, kepada Kakang Maeso Jenar, kepada Putut Karangjati, Karang Tunggal, dan Aryo Saloka. Tak ada kesalahan yang kau lakukan, Sarayuda. Perbedaan pendapat dan persamaan kepentingan adalah lumrah, sehingga akibat yang timbul karena itu pun lumrah pula," jawab Ki Ageng Pandan Alas. Sarayuda menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian, tubuhnya menjadi bertambah segar. Angin pagi yang perlahan-lahan mengalir mengusap wajahnya dengan lembut. "Aku merasa bahwa apa yang aku lakukan telah melanggar nasihat guru. Karena itulah aku merasa bersalah," kata Sarayuda meneruskan. "Baiklah," jawab gurunya. "Aku maafkan kesalahan itu, dan aku yakin, Sarayuda, bahwa yang lain pun akan memaafkanmu." Sekali lagi pandangan Sarayuda beredar berkeliling, seolah-olah ia ingin mendapat kebenaran kata-kata gurunya. Maeso Jenar yang dapat meraba pertanyaan yang terpancar dari mata itu segera berkata, "Sarayuda, marilah kita saling memaafkan, saling melupakan apa yang pernah kita lakukan. Leburlah semua kesalahan yang ada di antara kita." Sekali lagi Sarayuda menarik nafas dalam-dalam. "Leburlah kesalahan kita, tetapi persoalan kita belum selesai," sahutnya.
Mereka yang mendengar kata-kata itu, jantungnya bertambah cepat berdenyut. Dalam keadaan yang sedemikian, Sarayuda masih mempersoalkan masalah yang rumit itu. Maesho Jenar dengan demikian menganggap bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun, Sarayuda akan tetap pada pendiriannya. Maka tiba-tiba runtuhlah hatinya. Ia tidak sampai hati mengecewakan orang yang sedang bertahan terhadap maut. Bagaimanapun ia mempunyai kepentingan buat diri sendiri. Namun Maesho Jenar adalah seorang yang berhati lembut. Karena itu, ia lebih baik berkorban kepentingan diri daripada melihat Sarayuda berputus asa. Dan seterusnya tidak menghendaki lagi dirinya dapat sembuh kembali dari luka-luka dalamnya itu. Kalau demikian halnya, maka tak ada obat di dunia ini yang mampu menolongnya. Maka kemudian dengan hati berat dan kata-kata yang bergetar ia berkata, "Sarayuda, jangan pikirkan aku lagi. Jagalah ketentraman hatimu agar kau dapat segera sembuh kembali. Dan apa yang kau idamkan selama ini akan dapat kau capai. Kelengkapan dari kamuktenmu. Lupakan aku tidak akan menghalangimu lagi." Mendengar kata-kata Maesho Jenar itu, hampir semuanya tersentak. Kanigoro, Pandan Alas, Karangtunggal, dan Aryo Saloko. Bahkan Panembahan Ismoyo pun mengerutkan keningnya pula. Perkataan yang demikian itu sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Meskipun demikian, terutama Pandan Alas merasa pengaruh kata-kata itu dalam relung hatinya yang paling dalam. Ia menjadi semakin yakin betapa jernih hati laki-laki itu. Sehingga tiba-tiba terasa di dadanya sesuatu yang menyumbat pernafasannya. Tetapi yang lebih terguncang lagi adalah perasaan Sarayuda. Wajahnya segera berubah hebat. Bahkan hampir saja ia mencoba bangun. Untunglah bahwa Panembahan Ismoyo segera mencegahnya. Namun demikian, dari matanya memancarlah cahaya yang aneh. Sesaat kemudian setelah hatinya agak teratur, ia pun berkata, "Kakang Maesho Jenar, aku bukan bermaksud demikian." Kemudian dengan mata sayu dan kata-kata yang dalam ia meneruskan, "Adakah Wilis di sini?" Tanpa disadari, Maesho Jenar menjawab, "Ada Sarayuda, ia berada di bukit ini." Wajah Sarayuda menjadi bertambah jernih. Sambungnya, "Maesho Jenar, bolehkah aku bertemu?" Masih di luar sadarnya, Maesho Jenar menjawab, "Tentu Sarayuda. Apakah kau ingin menemuinya?" "Ya, kalau kau tidak keberatan, tolonglah bawalah ia kemari, sebab aku sama sekali tidak dapat bangun untuk datang kepadanya," jawabnya kemudian. Barulah Maesho Jenar sadar bahwa ia sendiri tidak tahu di mana Roro Wilis berada. Karena itu ia menjadi kebingungan. Dalam kegelisahannya itu terdengarlah Kanigoro menolongnya. "Kau tidak perlu pergi sendiri, Maesho Jenar. Biarlah Widuri menjemputnya." "Terima kasih, Kakang," jawab Maesho Jenar. Kemudian berjalanlah Kanigoro keluar untuk mencari Widuri. Beberapa saat kemudian suasana menjadi hening. Masing-masing terpaku pada masalah yang sulit ini. Masalah yang selalu terulang pada setiap masa dan setiap zaman. Masalah yang tak akan habis-habisnya selama dunia masih berkembang. Selama manusia masih ingin membina hari kemudian sebagai miliknya serta milik anak cucunya. Demikian Tuhan mengkaruniakan perasaan cinta dan kasih kepada manusia, sebagaimana perasaan cinta dan kasihnya yang menjelmakan dunia beserta isinya. Namun sayanglah bahwa manusia kadang-kadang tidak berhasil menanggapi kurnia yang indah itu dengan sewajarnya. Bahkan ada di antara anak manusia yang ingin mengembangkan rasa cinta kasih Tuhannya dengan landasan dendam dan nafsu. Sehingga dengan demikian kaburlah batas antara cinta dan nafsu, antara kasih dan dendam. Demikianlah, untuk sejenak mereka terbenam dalam kesepian. Barulah kemudian Panembahan Ismoyo yang bijaksana berkata, "Kisanak Pandan Alas, Aryo Saloko, dan Karangtunggal, marilah kita tinggalkan ruangan ini. Biarlah anak Sarayuda beristirahat." Pandan Alas yang tua itu pun segera menangkap maksudnya, sehingga bersama-sama dengan Aryo Saloko dan Putut Karangtunggal mereka meninggalkan ruangan itu.
tinggallah Maesho Jenar dengan kakunya berdiri di samping pembaringan Sarayuda, yang menenteramkan hatinya dengan memejamkan matanya. Agaknya ada sesuatu yang bergelora di dalam dadanya yang baru akan dikatakannya apabila Willis telah datang. Sesaat kemudian, apa yang dinantikan datanglah. Yang mula-mula terdengar adalah suara gadis kecil yang renyah dan bersih, sebersih air yang baru memancar dari sumbernya. "Paman, inilah Bibi." Seperti disentakan, Maesho Jenar memutar tubuhnya menghadap pintu. Dan apa yang dilihatnya adalah Roro Willis tidak dalam pakaian seorang laki-laki, tetapi ia telah mengenakan pakaian wanita. Bergetarlah seketika dada Maesho Jenar oleh perasaan yang menyelip-nyelip tak dapat dikendalikan. Demikianlah, untuk beberapa saat tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Bahkan kemudian, agaknya Roro Willis yang mula-mula dapat menguasai perasaannya yang memang telah dipersiapkan sejak lama. "Kakang Maesho Jenar, yang selama ini tersimpan di dalam dadaku adalah perasaan terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan Kakang, yang pada saat itu aku tidak sempat mengucapkannya." Maesho Jenar mengangguk sedikit. Jawabnya, "Lupakan itu, Willis. Sebagaimana kewajiban kita, manusia yang hidup di antara manusia adalah saling menolong." Meskipun hatinya sendiri berkata lain, berkata tentang keindahan yang sempurna yang memancar dari tubuh gadis itu, gadis yang pada saat terakhir telah membanting-banting perasaannya setelah ia terpaksa membunuh ayah gadis itu. Roro Willis tidak menjawab sepatah kata pun selain wajahnya terkulai jatuh di lantai. Tiba-tiba Maesho Jenar teringat kepada Sarayuda yang terbaring dengan lesunya menunggu gadis itu. Untuk sesaat Maesho Jenar jadi bimbang. Apakah ia akan tetap pada pendiriannya, menyerahkan kebahagiaan itu kepada Sarayuda? Dalam pada itu, terbesitlah suatu ketetapan di hatinya, meskipun hati itu sendiri akan terpecah. Biarlah ia mengorbankan dirinya, kalau dengan demikian sebuah jiwa akan tertolong. Jiwa yang sangat berharga bagi beribu-ribu jiwa lain di daerah kekuasaannya. Katanya kemudian di antara desah jantungnya yang semakin cepat, "Willis, seseorang menanti kau. Masuklah." "Seseorang?" katanya bertanya. Maesho Jenar mengangguk, lalu jawabnya, "Ya, seseorang." "Kau?" desaknya. Maesho Jenar menggeleng lemah sekali. Roro Willis menjadi ragu. Seseorang mencarinya dan orang itu bukan Maesho Jenar. Akhirnya terdengar suara Maesho Jenar, "Masuklah, Willis." Untuk sesaat, Roro Willis masih tetap tegak di muka pintu, seolah-olah ia tidak kuasa menggerakkan kakinya untuk melangkah masuk. Wajahnya tampak membayangkan kebimbangan hatinya. Maka kemudian Maesho Jenar yang melangkah keluar, dengan langkah berat sambil membangunkan Willis yang sedang tenggelam dalam keraguan. "Masuklah, Willis. Seseorang memerlukan kau datang. Mudah-mudahan kau membawa udara segar baginya." Meskipun Roro Willis masih tetap ragu, namun ia pun perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Perlahan-lahan, seperti orang yang masuk ke daerah yang sama sekali asing baginya. Ketika Roro Willis bergerak, Maesho Jenar melangkah pula menjauhi pintu itu. Ruangan yang semula dipergunakan Panembahan Ismoyo untuk menerima rombongan itu kini telah sepi. Tak seorang pun berada di sana. Panembahan Ismoyo, Kanigoro, Aryo Saloko, dan Karangtunggal, bahkan Widuri pun telah tidak nampak lagi. Bagaimanapun Maesho Jenar mencoba mengendapkan perasaannya, namun terasa seolah-olah sesuatu melonjak-lonjak di dalam dadanya. Karena itulah, ia dengan gelisah berjalan mondar-mandir seperti laki-laki yang gelisah menanti kelahiran anak pertamanya. Beberapa kali ia mencoba melupakan kegelisahannya dengan mengamati berbagai benda yang menghiasi ruangan itu. Beberapa patung kecil tergantung beberapa macam celupak lampu minyak kelapa. Di tiang-tiang ruangan itu tampak juga bergantungan beberapa macam topeng dari berbagai jenis. Tetapi Maesho Jenar tidak sempat memperhatikan benda-benda itu satu demi satu. Meskipun ia melihat semuanya itu, namun seolah-olah tidak sadar pada penglihatannya.
Bahkan kemudian dengan lesunya dibantingnya dirinya pada sebuah batu hitam tempat duduk di dalam ruangan yang sepi itu. Di luar matahari terik seakan-akan membakar padas-padas pegunungan yang memantulkan sinarnya kemerah-merahan. Daun-daunan yang menjadi tertunduk lesu seperti segan memandang sinar matahari yang agaknya tak bersikap bersahabat. Beberapa daun kering meluncur lepas dari pegangannya oleh ketuaannya dan berguguran di tanah. Mata Maison Jenar lepas lewat pintu langsung menusuk ke daerah matahari yang silau, terbanting di batu-batu padas yang kepanasan. Alangkah panasnya udara. Beberapa tetes peluh menetes dari dahinya. Kemudian dengan lusuh pula Maison Jenar berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar. Di depan pintu ia tertegun heran. Pada mula-mula ia datang ke padepokan itu. Di ruang ini pula ia mengagumi pertamanan yang asri yang terbentang di hadapan rumah kecil itu. Bahkan ia mengagumi pula kesejukan udara yang dilemparkan oleh pepohonan yang pepan rimbun itu ke dalam rumah. Tetapi kenapa tiba-tiba sekarang udara di sini menjadi panas sekali? Akhirnya ia sadar bahwa udara yang panas itu tidak dilontarkan oleh udara pegunungan kecil itu, tetapi agaknya ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri yang gelisah. Tiba-tiba Maison Jenar terkejut ketika ia menoleh dilihatnya Roro Wilis berlari keluar ruangan dan menjatuhkan dirinya di atas tempat duduk batu hitam. Seterusnya ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis sejadi-jadinya. Melihat keadaan itu, Maison Jenar menjadi bertambah gelisah. Cepat-cepat ia memasuki ruangan tempat Sarayuda berbaring. Tetapi ia menjadi agak tenang ketika melihat Sarayuda masih bernafas dengan teratur. Bahkan ketika ia melihat Maison Jenar datang kepadanya dengan tersenyum, ia berkata, "Aku bertambah segar, Maison Jenar." "Syukurlah Sarayuda," jawab Maison Jenar singkat. "Bagiku semuanya telah selesai," sambung Sarayuda. Maison Jenar memandang wajah Sarayuda dengan tajamnya. Senyumnya masih saja membayang di wajahnya yang sudah menjadi kemerah-merahan. "Aku mengharap demikian," jawab Maison Jenar, tetapi hatinya terasa pedih. Kemudian Sarayuda berkata, "Maison Jenar, sekarang aku akan dapat tidur nyenyak. Mudah-mudahan aku lekas sembuh dan dapat kembali ke Gunung Kidul, meskipun kekuatanku belum pulih benar." "Aku ikut berdoa, Sarayuda," sahut Maison Jenar kosong, sekosong dadanya saat itu. Sarayuda menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berusaha untuk memejamkan matanya. Dengan gerak-gerak yang kaku, Maison Jenar melangkah keluar dari ruangan itu. Sampai di depan pintu kembali ia melihat Roro Wilis masih menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dengan tak sengaja, Maison Jenar berjalan mendekatinya. Kemudian hampir berbisik Maison Jenar bertanya, "Kenapa kau menangis, Wilis?" Mendengar suara Maison Jenar, tangis Roro Wilis agak mereda. Dengan isak yang ditahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya yang basah memandang Maison Jenar dengan persoalan. Meskipun demikian, hati Maison Jenar masih saja berdebar-debar memandang wajah yang basah itu, seperti memandang bulan disaput awan. Tetapi Roro Wilis tidak menjawab pertanyaan Maison Jenar, sehingga beberapa saat mereka saling berdiam diri. "Kakang," akhirnya terdengarlah Roro Wilis berkata, "alangkah sulitnya hidup yang harus aku tempuh. Banyak masalah yang berkembang di luar kemauanku sendiri." "Memang demikianlah agaknya," jawab Maison Jenar. "Banyak hal yang harus kita lakukan, meskipun kadang-kadang pertentangan dengan perasaan sendiri. Namun demikian setiap perbuatan hendaknya dilandasi dengan tujuan yang bersih. Demikianlah apa yang akan kita lakukan nanti, dan demikian pula lah keputusanku." Roro Wilis mengerutkan keningnya. Matanya yang mengacak itu tiba-tiba memancarkan pertanyaan-pertanyaan. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Maison Jenar. Sehingga kemudian Roro Wilis terpaksa bertanya, "Apakah maksud kakang?" Maison Jenar menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menjawab pertanyaan Roro Wilis. Malah ia bertanya, "Wilis,
Apakah kau menangis karena sedih atau karena kau terharu atas masa depanmu yang gemilang? Roro Wilis menggelengkan kepala. Kemudian jawabnya, "Aku tidak tahu, Kakang." Mata Maiso Jenar kemudian menatapnya tajam-tajam, seperti akan menembus dada Wilis. Dada seorang gadis yang sedang bergelora. Yang sejenak kemudian meneruskan kata-katanya, "Kakang, aku bergaul dengan Kakang Sarayuda sejak kecil. Aku mengenalnya sebagai seorang yang paling dekat di antara kawan-kawanku. Apalagi kemudian setelah meningkat lebih besar lagi, menjelang masa dewasa kami, ia selalu dekat dengan kakek. Kemudian Sarayuda lenyap dari kampung halaman kami. Ternyata ia ikut dengan kakek dan berguru kepadanya. Pada suatu saat, ia muncul kembali di kampung kami. Sarayuda telah berubah menjadi seorang pemuda yang perkasa. Ia datang untuk mengusir perempuan yang mengganggu ketentraman kami, mengganggu ayah serta keluarga kami. Agaknya ia mendapat tugas dari kakek. Tetapi sayang, ia datang terlambat. Ayah telah pergi meninggalkan kami bersama perempuan jahat itu, yang ternyata kemudian menetap di Gunung Tidar dan menamakan diri mereka suami istri Simarodra muda di bawah perlindungan Simarodra tua dari Lodaya. Sejak saat itu Sarayuda sekali datang, sekali lenyap kembali. Namun agaknya ia dapat merebut hati seluruh penduduk daerah kami. Ternyata kemudian ia terpilih menjadi Demang." Mendengar cerita itu, tubuh Maiso Jenar menjadi gemetar. Dadanya berdesir hebat. Setiap kata Roro Wilis tentang keperkasaan Sarayuda, bahkan setiap kata yang menyebut nama laki-laki itu terasa seperti ujung-ujung duri yang menusuk-nusuk jantungnya. Dan tiba-tiba saja ia seperti orang yang ingin melarikan diri dari cerita itu. Cepat-cepat ia melangkah ke pintu dan dengan kakunya berdiri berpegangan uger-ugernya, seolah-olah ia takut bila kakinya yang bergetar itu tidak mampu lagi menahan berat tubuhnya. Roro Wilis mengikutinya dengan sinar yang memancar dari matanya yang bulat. Tetapi ia tidak tahu apakah yang menggelegak di hati laki-laki itu. Karena itu ia masih melanjutkan ceritanya. Kemudian datanglah masa itu, masa dewasa kami, masa di mana dada kami dipenuhi impian-impian masa depan. Tetapi sebagian dari masa itu sama sekali tak dapat aku nikmati. Sebab masa-masa itu aku sedang dihadapkan pada suatu kenyataan pahit. Ibuku meninggal dunia dan aku terpaksa meninggalkan kampung halaman mencari kakekku untuk menyangkutkan diri dalam limpahan kasih sayang. Seperti pada masa kanak-kanakku. Akhirnya aku bertemu kembali dengan Sarayuda. Dan seperti yang Kakang ketahui, Kakang Sarayuda mengharapkan sesuatu dariku. Tidak sebagai adik seperguruannya, tetapi sebagai seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Kata-kata Roro Wilis itu bagi Maiso Jenar terasa menusuk jantungnya semakin pedih. Sehingga kemudian dengan suara gemetar tanpa menoleh ia menyahut, "Perasaan yang lumrah yang dapat timbul di dalam setiap dada." "Ya," potong Roro Wilis, "perasaan yang lumrah, dan perasaan itu sedemikian dalamnya menggores di hati Kakang Sarayuda." Sekarang Maiso Jenar tidak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia telah bertekad untuk meninggalkan impiannya terhadap gadis yang baginya memiliki keindahan yang tanpa celah itu. Tetapi untuk mendengarkan cerita itu terasa seolah-olah keindahan yang telah dilepaskannya itu diperagakan di hadapannya. Tiba-tiba Maiso Jenar membalikkan tubuh dan dengan mata yang tajam ia memandang Roro Wilis yang menjadi keheran-heranan melihat sikap Maiso Jenar. Apalagi kemudian terdengarlah suaranya menggeram, "Wilis, katakanlah kepadaku bahwa kau juga mencintainya dan kau menerima keadaan ini dengan dada terbuka. Bahkan kau merasa bahwa kau menghadapi masa gemilang, masa yang bahagia sebagai istri Demang yang kaya raya, yang disuyuti oleh beribu-ribu orang." Kemudian terdengar suara Maiso Jenar merendah, "Wilis, aku akan ikut bahagia bila aku melihat kau menjadi bahagia. Bahkan aku siap untuk berbuat apapun untuk ikut serta mempertahankan kebahagiaanmu itu. Kalau seandainya orang-orang semacam Joko Soko mengganggu ketentraman hidupmu."
Setelah itu Maiso Jenar tidak kuasa lagi meneruskan kata-katanya. Namun kata-kata itu ternyata sangat mengejutkan hati Roro Wilis, sampai ia meloncat berdiri dengan wajah yang memancarkan 1001 pertanyaan. Demikianlah, untuk sesaat Roro Wilis tidak tahu apa yang akan dikatakan. Baru kemudian terdengarlah ia berkata dengan bibir yang gemetar, "Kakang, apakah kata-kataku tidak pada tempatnya?" Maiso Jenar menundukkan kepalanya, dan dengan suara yang gemetar ia menjawab, "Aku akan dapat menyaksikan kau berbahagia, Wilis. Tetapi aku tidak dapat mendengar itu dari kau sendiri. Aku minta janganlah kau menambah hatiku jadi terpecah-pecah." Kening Roro Wilis jadi berkerut. Tiba-tiba ia mengerti apa yang tersimpan di dalam hati Maiso Jenar. Namun demikian ia ingin meyakinkan. "Kakang Maiso Jenar, apakah yang telah terjadi padamu? Adakah kau bermaksud melarikan diri?" Maiso Jenar tersentak. "Melarikan diri?" desisnya. Mata Roro Wilis jadi bercahaya, namun cahayanya bukan cahaya yang bening, tetapi cahaya yang memancarkan kepedihan yang tumbuh di hatinya. Lalu katanya, "Kau akan mengulangi kata-katamu beberapa tahun yang lalu. Akan kau katakan juga sekarang bahwa kau akan menjadi seorang pahlawan dalam bercinta. Kakang, kita sudah bertambah dewasa. Umur kita telah melampaui masa yang seindah-indahnya dalam hidup kita. Dan sekarang kau masih terbenam dalam cahaya purnama yang baru mengembang. Kakang, haruskah aku mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak berakar di dalam dadaku karena aku ingin menuruti kemauanmu? Tidak, Kakang. Ketahuilah bahwa sejak kepergianmu tanpa pamit beberapa tahun yang lalu, aku sudah mencobanya. Mencoba mengisi sebagian hatiku yang lenyap bersamamu dengan seorang yang bernama Sarayuda. Tetapi aku tidak berhasil, Kakang. Kakang Sarayuda bagiku adalah saudara tua yang penuh kasih sayang kepada adiknya. Dan tahukah kau apa yang baru saja dikatakan kepadaku?" Maiso Jenar seperti terpaku berdiri di tempatnya. Kata-kata Roro Wilis itu dengan tajamnya menusuk menembus tulang sumsum. Tetapi bersamaan dengan itu tumbuh pula di dalam dadanya suatu perasaan yang melonjak-lonjak, sehingga tubuhnya kemudian menjadi menggigil. Dari mulut Roro Wilis sendiri sekarang ia mendengar bahwa gadis itu menaruh harapan sepenuhnya kepadanya. Tetapi justru karena itulah malahan ia terbungkam. Sampai kembali terdengar suara Roro Wilis meneruskan, "Kakang Maiso Jenar, aku tidak peduli apakah yang akan kau katakan tentang diriku. Tetapi aku merasa bahwa beban yang menyumbat dadaku kini telah aku tuangkan seluruhnya, dan dadaku kini telah terbuka bagimu. Terserahlah kepadamu akan nilai-nilai yang kau berikan kepadaku, kepada seorang gadis yang membuka hatinya kepada seorang laki-laki di hadapan wajahnya." "Wilis," desis Maiso Jenar. Tetapi ia tidak dapat meneruskan sebab kembali Wilis memotong. "Nah Kakang, sekarang kalau kau akan pergi, pergilah, tinggalkan aku sendiri. Katakan kepada bukit-bukit kecil itu, kepada karang-karang dan batu-batu, kepada angin dan pepohonan, kepada bulan dan bintang, bahwa seorang laki-laki telah pergi dengan hati terpecah belah untuk memberi kesempatan orang lain menikmati kebahagiaan, sedang orang lain itu sama sekali tidak menghendaki. Tetapi jangan katakan hal itu kepada seseorang yang akan kau jumpai dalam pelarianmu, sebab kau akan ditertawakan. Mungkin orang itu akan mengikutimu untuk melihat kapan kau akan membunuh dirimu." "Wilis!" potong Maiso Jenar hampir berteriak. Namun kali ini pun suara Roro Wilis mengatasinya. "Jangan takut melihat bayanganmu yang pucat, serta jangan takut kau melihat hatimu yang sama sekali tidak memancarkan kejujuran." Maiso Jenar tertunduk lesu. Ia tidak ingin memotong kata-kata gadis itu lagi. Bahkan sekarang ia melihat pada sorot mata Roro Wilis bayangan tentang dirinya, tentang seorang laki-laki yang berkelana di padang yang tandus, penuh batu-batu karang yang tajam dan pendakian yang terjal di bawah terik matahari yang membakar kulitnya yang berwarna tembaga, yang dalam kehausan melemparkan seteguk air yang segar dingin dari mangkuk tangannya. Tetapi kemudian laki-laki itu sendiri menjadi hampir mati kehausan. "Tidak,
Katanya tiba-tiba, aku tidak menuang air itu di atas batu-batu yang mati, tetapi aku tuangkan air itu ke dalam mulut seorang yang hampir mati kehausan pula. Rorowilis mencoba menangkap kata-kata yang tiba-tiba saja terlontar dari mulut Maison Jenar itu. Namun dalam sesaat, ia telah dapat mengerti maksudnya. Karena itu, ia menyahut, "Lalu kau sendiri yang akan mati. Tetapi jangan harapkan seseorang datang padamu dan menaburkan bunga di atas tubuhmu." Maison Jenar tidak dapat lagi menipu dirinya sendiri. Ia tidak lagi dapat memungkiri kata-kata Rorowilis. Namun demikian, ia berusaha untuk mematahkan pengakuannya itu. Dengan wajah yang tegang, kaku, ia memutar tubuhnya membelakangi Rorowilis, lalu cepat-cepat ia ingin meninggalkan ruangan itu. Tiba-tiba Maison Jenar mendengar isak yang seolah-olah meledak begitu hebatnya. Ketika ia sekali lagi menoleh, ia melihat Rorowilis sambil menangis terduduk di atas sebuah batu hitam yang beralaskan kulit kayu. Dan kembali kedua telapak tangannya menutupi wajahnya yang basah karena air mata. Melihat keadaan itu, Maison Jenar tertegun sejenak. Bahkan di luar sadarnya, perlahan-lahan ia berjalan mendekatinya. Namun ia menjadi bertambah bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Maka kemudian yang dapat dikatakannya hanyalah beberapa kata yang serak. "Wilis, kenapa kau menangis lagi?" Sekali ini, seolah-olah Rorowilis tidak mendengar kata-katanya. Bahkan, tangisnya menjadi semakin keras. Dan karena itu, Maison Jenar menjadi semakin gelisah. "Wilis," katanya kemudian sekenanya saja, "jangan menangis demikian. Apabila seseorang melihat keadaanmu itu, maka akan timbul berbagai prasangka yang mungkin kurang menyenangkan." Mendengar kata-kata Maison Jenar itu, Rorowilis mencoba mengangkat wajahnya. Meskipun tangisnya masih belum berhenti. Di antara isaknya, terdengar ia berkata, "Kakang, aku tidak akan menahanmu lagi. Pergilah seandainya itu akan membawa kepuasan bagimu." Hati Maison Jenar sekali lagi terlonjak. Namun, ia melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Rorowilis itu sama sekali bukanlah yang dimaksud sebenarnya. Karena itu ia bertanya, "Begitukah yang kau kehendaki, Wilis?" Bibir Rorowilis bergerak melukiskan sebuah senyum yang pahit di antara tangisnya. Lalu jawabnya, "Aku mencoba berbuat seperti apa yang kau lakukan, menipu diri sendiri." Kata-kata itu tepat menyusup ke dalam relung hati Maison Jenar yang paling dalam. Sekarang benar-benar ia tidak dapat melarikan diri lagi. Ia merasa seperti seseorang yang terjun ke dalam arena perkelahian yang harus memilih salah satu di antara dua, membunuh atau dibunuh. Tetapi tiba-tiba ia teringat kata-kata Rorowilis tentang Sarayuda. Maka dengan serta-merta ia bertanya, "Wilis, kau tadi bertanya kepadaku, apakah aku tahu apa yang dikatakan oleh Sarayuda?" Rorowilis mengangguk. "Tentu aku tidak tahu, Wilis. Kau mau mengulang kata-kata itu?" "Tak ada gunanya," jawab Rorowilis. Maison Jenar tertegun sebentar, lalu katanya, "Mungkin ada. Kalau kau tak berkeberatan, katakanlah." Rorowilis memandang wajah Maison Jenar yang basah oleh keringat dingin itu dengan seksama, seolah-olah ia ingin melihat setiap garis yang tergores padanya. Kemudian dengan perlahan-lahan ia berkata, "Kakang, dengarlah apa yang dikatakan Kakang Sarayuda kepadaku. Memang semula aku ingin mengatakan kepadamu, dan aku sudah mengambil ancang-ancang, sebab aku adalah seorang gadis. Tetapi agaknya hatimu terlalu mudah tersentuh, sehingga aku terpaksa melampaui batas-batas keterbukaan hati seorang gadis." Rorowilis berhenti sejenak, lalu meneruskan, "Kakang, tadi Kakang Sarayuda berkata kepadaku bahwa aku harus memaafkannya atas segala perlakuannya yang telah melampaui perlakuan seorang kakak terhadap adiknya. Ia mengharap bahwa aku akan dapat melupakan itu semua. Sebab katanya, sepantasnya ia menjadi kakak yang baik." Maison Jenar mendengar kata Rorowilis itu seperti beratus guntur yang menggelegar di depan telinganya. Bahkan kemudian, seolah-olah ia menjadi orang yang lelap terbenam dalam alam impian. Dan di dalam mimpi itu, ia mendengar suara Rorowilis meneruskan,
Tetapi Kakang, aku tahu bahwa hatinya remuk karena itu. Ia mencintaiku sejak lama, sejak kami meningkat dewasa. Namun agaknya suatu kenyataan harus dihadapinya, yaitu bahwa ia bersaing dengan orang yang tidak dapat dikalahkannya dengan jalan apapun juga. Karena itu, sebagai seorang laki-laki yang dapat mengukur dirinya, serta seorang laki-laki yang hidupnya berjejak di atas tanah, dengan ikhlas ia berkata kepadaku, "Wilis, pilihlah jalanmu sendiri, jangan hiraukan aku." Roro Wilis berhenti sejenak menelan ludahnya, baru ia meneruskan, "Tetapi Kakang, aku melihat keikhlasan membayang di wajahnya." Setelah ia bercerita tentang kesalahan yang dilakukannya dengan tidak menghiraukan nasihat kakek dan sebagainya, ia akhiri kata-katanya, "Wilis, mudah-mudahan kau menemukan hari depan yang gemilang." Sekali lagi Roro Wilis berhenti. Terasa di lehernya sesuatu menyumbat sehingga dengan terputus-putus ia meneruskan, "Aku menjadi kasihan kepadanya, Kakang, justru karena ia melepaskan aku dengan penuh keikhlasan. Namun aku tidak dapat memaksakan diriku untuk menganggapnya lain daripada seorang kakang yang baik." Maiso Jenar masih berdiri seperti patung, namun suatu pergolakan yang dahsyat berputar di dalam dadanya. Suatu gejolak perasaan yang melanda dinding-dinding jantungnya sehingga seolah-olah akan pecah karenanya. Kemudian terdengar Roro Wilis meneruskan, "Kemudian Kakang di sini, di hadapanku, di mana aku menaruh suatu harapan atas masa depan. Di sini aku berada dalam keadaan yang sebaliknya. Kepadamu, aku selalu mencoba untuk melenyapkan setiap kenangan. Apalagi setelah Kakang Maiso Jenar membunuh ayahku yang selama ini aku cari. Tetapi kembali aku tidak dapat memaksa diriku menutup suatu kenyataan di dalam diriku atas kenangan yang muncul dalam setiap saat. Kenangan yang menjadi semakin jelas apabila aku berusaha untuk melenyapkannya. Tetapi aku ternyata menjumpai suatu kenyataan yang lain. Aku melihat sekali lagi atas apa yang pernah aku alami. Seseorang yang telah berusaha melepaskan aku lagi. Namun bedanya, keikhlasanmu lain dengan keikhlasan Kakang Sarayuda, di mana pada saat terakhir Kakang Sarayuda telah menemukan cahaya yang menyoroti hatinya, yang dengan demikian ia dapat membaca perasaan yang tergores di dalam dadaku. Tetapi kau, Kakang, kau mencoba untuk menghapus goresan itu, bahkan goresan di dalam dadamu sendiri, dan menggantinya dengan bunyi-bunyi yang lain." Suara Roro Wilis kemudian tenggelam dalam tangisnya. Maiso Jenar tiba-tiba seperti terbangun dari kelelapannya. Dengan penuh gejolak di dalam dadanya, tiba-tiba ia meloncat dan berlari ke dalam ruangan di mana Sarayuda terbaring. Apa yang dikatakan Roro Wilis tentang laki-laki itu sangat berkesan di hatinya. Bahkan dengan demikian, ia menjadi ingin mendengarnya dari mulut Sarayuda sendiri. Mendengar langkah Maiso Jenar, Sarayuda membuka matanya. Dan ketika dilihatnya Maiso Jenar berdiri di sampingnya dengan nafas yang terengah-engah, tergoreslah sebuah senyuman di bibir Sarayuda, senyum yang memancar dari lubuk hatinya. "Sarayuda," terloncatlah kata-kata yang terbata-bata dari mulut Maiso Jenar, "kenapa kau lakukan itu?" Senyum Sarayuda semakin jelas membayang wajahnya yang jernih. Kemudian jawabnya lirih, "Kau keberatan?" Maiso Jenar tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Bahkan nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. "Maiso Jenar," bisik Sarayuda, "akhirnya aku merasa bahwa kata-katamu mengandung kebenaran. Yang kita persoalkan adalah seorang yang memiliki perasaan seperti kita. Karena itu, akhirnya aku insaf bahwa aku adalah seorang yang terlalu mementingkan diri sendiri, yang melihat segala masalah seolah-olah berkisar di sekitar dan berpusat pada diriku. Namun syukurlah bahwa Tuhan memberikan aku petunjuk, sehingga aku menemukan jalan yang wajar." Maiso Jenar menundukkan kepala, dan dari bibirnya terdengarlah ia berkata, "Sarayuda, aku telah salah sangka kepadamu." Sarayuda tertawa perlahan, lalu katanya, "Aku mendengar semua pembicaraanmu dengan Wilis. Kakang Maiso Jenar, jangan lukai hatinya. Ia tidak mempunyai lagi sangkutan kasih sayang selain kakeknya yang tua itu.
Sedang darimu, ia mengharapkan kesegaran cinta yang selama ini hanya pernah didengarnya dari cerita-cerita kesejukan cinta antara Kama dan Rati, antara Arjuna dan Sumbadra, antara Panji dan Kirana. Maesha Jenar tidak menjawab. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian, seolah-olah ia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan mencoba memenuhi permintaan Sarayuda itu. Nah, Maesha Jenar, Sarayuda meneruskan, datanglah kepadanya. Kalau kau mau melaksanakan pesanku, aku akan menjadi lekas sembuh, dan aku akan dapat menyaksikan hari bahagiamu yang akan datang. Terima kasih, Sarayuda, jawab Maesha Jenar kaku. Lalu perlahan-lahan seperti orang yang kehilangan kesadaran, ia berjalan keluar. Ketika ia melangkah pintu, ia melihat Roro Wilis masih duduk di atas batu hitam itu. Namun tiba-tiba gadis itu di matanya telah berubah menjadi permata yang gemilang. Permata yang melekat pada sebuah cincin yang seakan-akan telah melingkar di jarinya. Roro Wilis yang mendengar langkah Maesha Jenar menoleh pula ke arah pintu. Ia pun terkejut ketika melihat wajah Maesha Jenar yang menjadi cerah, seperti cerahnya langit musim kemarau. Ia sudah berpuluh bahkan beratus kali melihat wajah itu, wajah yang memancarkan sifat-sifat kejantanan yang lembut. Tetapi kali ini seolah-olah ia menemukan sesuatu yang lain pada wajah itu, menemukan yang selama ini dicarinya. Tiba-tiba Roro Wilis tersadar. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri, malu kepada penemuannya. Meskipun kemudian tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka, namun ratusan bahkan ribuan kalimat yang menggetar di udara langsung menyentuh hati masing-masing. Sehingga dalam keheningan itu terjalinlah suatu ikatan yang semakin teguh antara dua buah hati yang sebenarnya sudah sejak lama bertemu. Di luar terdengar burung-burung berkicau dengan riangnya. Nyanyiannya membubung tinggi, hanyut bersama angin pegunungan, menyapu wajah padepokan yang tenang sejuk itu. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang bening, disusul dengan langkah-langkah kecil berlari-larian. Lalu terdengarlah suara kerikil berjatuhan. "Bukan salahku!" teriak suara yang nyaring. "Jangan nakal, Widuri," jawab suara yang lain. Widuri tidak menjawab, tetapi suara tertawanya yang renyah kembali menggetar, dan kembali terdengar langkahnya berlari-lari. Sampai di depan pintu, Widuri tertegun. Dilihatnya Roro Wilis dan Maesha Jenar masih di tempatnya masing-masing seperti patung. Bahkan gadis kecil itu melihat mata Roro Wilis masih kemerah-merahan. Widuri menjadi bingung. Meskipun perasaannya masih belum begitu tajam, namun ia tahu bahwa telah terjadi sesuatu sehingga Roro Wilis terpaksa menangis. Mungkin karena pertengkaran, mungkin sebab-sebab lain. Dalam kebingungan itu terdengarlah suara Roro Wilis perlahan-lahan memanggilnya. "Widuri, kemarilah." Perlahan-lahan Widuri berjalan dengan penuh keraguan mendekati Roro Wilis. Ia menjadi bertambah bingung lagi ketika tiba-tiba Roro Wilis meraihnya dan memeluknya erat-erat. Bahkan kemudian kembali terdengar Roro Wilis menangis terseduh-seduh. Dengan matanya yang bulat, bening, dan penuh pertanyaan, Widuri memandang dengan sudut matanya ke arah Maesha Jenar dan Roro Wilis berganti-ganti. Namun ia sama sekali tidak berani menanyakan sesuatu. Juga kemudian ketika Roro Wilis berdiri dan menggandengnya berjalan keluar dari ruangan itu. Sampai di depan pintu, Roro Wilis berhenti sejenak. Lalu kepada Maesha Jenar ia berkata dengan kepala tunduk, "Kakang, aku akan beristirahat dulu." "Beristirahatlah," jawab Maesha Jenar. Lalu hilanglah Wilis di balik pintu. Berbagai perasaan menghentak-hentak dadanya. Ia merasa bahwa hidup yang terbentang di hadapannya adalah suatu kehidupan yang cerah. Matahari yang bulat di langit masih memancarkan sinarnya yang terik bertebaran di tanah yang kemerahan. Namun sekarang, Maesha Jenar tidak lagi merasakan bahwa udara padepokan itu terlalu panas. Bahkan kembali ia dapat mengagumi keindahan taman-taman yang asri dan hijau, yang di sana-sini diseling dengan warna-warna yang beraneka dari berbagai macam bunga.
Ketika dilihatnya di antara bermacam-macam bunga itu terselip bunga melati, teringatlah ia pada kebiasaannya dahulu, yang karena keadaan menjadi agak terlupakan. Dengan tanpa sengaja, tiba-tiba bunga itu telah berada di tangannya, yang kemudian diselipkan pada ikat kepalanya, di atas telinga kanannya. Kemudian dengan segarnya, Maison Jenar menghirup udara pegunungan sepuas-puasnya. Demikianlah matahari yang beredar di garisnya yang telah condong ke barat. Beberapa orang cantrik tampak berjalan mendekati pondok itu. Ketika mereka berdiri dekat di depan Maison Jenar, segera mereka membungkuk hormat. "Tuan," kata salah seorang di antaranya, "Panembahan minta Tuan untuk datang makan siang." Sementara itu seorang cantrik yang lain diperintahkan untuk menyajikan makan buat Sarayuda yang sedang terluka. "Masuklah," jawab Maison Jenar. "Tetapi agaknya ia masih belum dapat bangun. Rawatlah ia baik-baik." Sekali lagi cantrik itu mengangguk. Salah seorang di antaranya kemudian masuk dengan semangkuk bubur. Sedangkan yang lain kemudian mengajak Maison Jenar pergi makan siang. Demikianlah hari itu terasa begitu cepat berjalan. Dengan tak terasa matahari telah jauh menurun mendekati cakrawala. Warna-warna merah yang tersirat dari matahari bertebaran memenuhi langit. Namun sejenak kemudian permukaan bumi tenggelam dalam kehitaman yang menyeluruh. Di dalam pondok kecil, di bawah sinar lampu minyak kelapa yang berkedip-kedip digoyang angin, duduklah melingkar di atas balai-balai bambu Panembahan Ismoyo, Ki Ageng Pandan Alas, Kebo Kanigoro, Maison Jenar, Karang Tunggal, dan Aryo Saloko. Mereka berbicara dengan riuhnya, melingkar dari satu masalah ke masalah lain, dari satu cerita ke cerita lain, sehingga akhirnya setelah mereka kelelahan bercerita dan mendengarkan, menyelalah putut Karang Tunggal. "Panembahan Ismoyo dan Paman Kanigoro, aku rasa bahwa aku sudah terlalu lama tinggal di padepokan ini. Hal-hal yang dapat aku pelajari sudah cukup banyak. Karena itu, aku ingin mohon diri untuk meninggalkan padepokan ini, memenuhi anjuran seorang wali yang bijaksana untuk mengabdikan diri ke Demak. Mungkin aku akan mendapat panjatan, setidak-tidaknya untuk mengabdikan diriku." Panembahan Ismoyo dan Kanigoro bersama-sama mengangguk-angguk. Maka terdengarlah Panembahan itu menjawab sambil tersenyum, "Bekalmu telah cukup, Karang Tunggal. Pengetahuan mengenai keterapsilaan, mengenai keteguhan hati dan perasaan, juga engkau telah banyak menerima petunjuk mengenai adat dan tata cara dari pamanmu Kanigoro. Karena itu sebenarnya aku tidak keberatan lagi kalau kau akan mengabdikan dirimu. Pergilah, hanya sayang bahwa penyakitmu masih saja sering kambuh." Karang Tunggal menundukkan kepala, namun terdengarlah ia berkata, "Mudah-mudahan aku dapat menjaganya." Dengan tertawa kecil, Kanigoro menyahut, "Kalau kau tidak dapat menyembuhkan penyakitmu itu, Karang Tunggal, penyakit menuruti hatimu sendiri mungkin akan menemukan kesulitan." "Aku akan berusaha sekuat tenaga, Paman," jawab Karang Tunggal. "Mudah-mudahan aku selalu mendapat tuntunan Allah yang Maha Agung." Demikianlah, pada malam itu, seluruh isi padepokan Karangtumaritis berkumpul bersama-sama untuk melepaskan Karang Tunggal pada keesokan harinya. Pergi meninggalkan pedukuhan itu untuk kembali ke Pengging dan seterusnya ke pusat kerajaan Demak. Tidak lupa pula putut Karang Tunggal yang nama sebenarnya adalah Karebet dan sering juga dipanggil Joko Tingkir. Maka Kanigoro menuntun Aryo Saloko untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan Karang Tunggal, meladeni keperluan-keperluan Panembahan Ismoyo dalam pekerjaan sehari-hari sebagai seorang panembahan, mengatur pekerjaan para cantrik baik di dalam maupun di luar padepokan. Ki Ageng Pandan Alas masih tetap tinggal di padepokan untuk menunggui muridnya yang sedang sakit. Namun semakin hari, tampaklah bahwa luka-luka Sarayuda menjadi semakin baik berkat perawatan yang seksama dari Panembahan Ismoyo. Sejalan dengan itu, dengan perkembangan kesehatan Sarayuda, Maison Jenar pun bertambah gelisah. Sikapnya menjadi bertambah kaku terhadap Ki Ageng Pandan Alas. Ada sesuatu yang tersimpan di dalam dadanya.
namun agak sulit baginya untuk menyampaikannya kepada orang tua itu. Meskipun ia insaf bahwa apabila Sarayuda telah sembuh, meskipun belum pulih benar, pastilah Ki Ageng Pandan Alas akan meninggalkan padepokan itu. Hal itu akhirnya terjadi juga. Pada suatu hari Ki Ageng Pandan Alas menyatakan bahwa kini Sarayuda telah sehat. Ia telah mampu untuk menempuh perjalanan pulang ke Gunung Kidul bersama Ki Ageng. Bahkan karena perawatan yang baik, maka Sarayuda telah benar-benar hampir pulih kembali. Dalam keadaan yang demikian, Maiso Jenar tidak dapat menunda-nunda lagi. Bagaimanapun sulitnya, ia terpaksa menuangkan segala masalah yang selama ini tersimpan di dalam dadanya kepada orang tua itu. Masalah yang tidak dapat dipersoalkan dengan orang lain. Maka kemudian, Maiso Jenar memerlukan untuk mendapatkan waktu menemui orang tua itu seorang diri, dan dengan kaku ia menyampaikan persoalan antara dirinya dengan cucu Ki Ageng Pandan Alas yang bernama Roro Wilis. "Maiso Jenar," jawab Pandan Alas sambil tersenyum, "aku sudah mendengar semua itu dari Sarayuda. Sebenarnya bagiku tidak ada lagi masalah yang dapat mengganggu hubunganmu dengan Wilis. Kalau semula aku dibingungkan oleh kepentingan muridku, ternyata kini dengan ikhlas Sarayuda telah mengundurkan diri dari persoalan ini." Mendengar keterangan Ki Ageng Pandan Alas itu, Maiso Jenar hanya dapat menundukkan kepala. Ia pun telah menduga sebelumnya bahwa jalan yang akan ditempuhnya telah rata. "Seterusnya Maiso Jenar," lanjut Ki Ageng Pandan Alas, "terserahlah kepadamu berdua. Jalan manakah yang akan kau tempuh? Sebab masa depanmu terletak di tanganmu." Bersambung ke halaman 731.